Iman adalah mutiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, berkat rahmat, hidayah serta inayahnya. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan hingga kita masih bisa menjalankan ibadah Ramadan di hari ini hingga hari ke-6 Ramadan 1441 Hijriah. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, kaum muslimin dan muslimah yang istiqomah di jalannya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 22 Bandar Lampung yang masih melaksanakan pembelajaran daring dalam jaringan, yang masih berada di rumah, dan kita tetap semangat ya melaksanakan proses pembelajaran ini walaupun kita tidak bertatap muka dan menumpuk rasa rindu karena tidak berjumpa. Mudah-mudahan itu tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar, tidak mengurangi semangat kita juga untuk terus melaksanakan ibadah dan memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Dan mengisi kegiatan pesantren Ramadan 1441 Hijriah daring dalam jaringan, materi atau tausiah kali ini yang akan diberikan kepada kalian adalah temanya adab penuntut ilmu. Nah, kenapa tema ini yang Umi pilih, yang akan Umi sampaikan kepada kalian? Karena kita sama-sama tahu ya nak ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimatin." Menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Nah, kewajiban ya nak, menuntut ilmu itu bukan hak. Sehingga yang namanya kewajiban itu harus kita laksanakan dalam keadaan apapun. Bahkan kata Rasul, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimatin." Wajib gitu. Yang namanya kewajiban berarti harus dilaksanakan dalam keadaan suka maupun tidak suka. Tapi harus suka ya yang namanya menuntut ilmu, apalagi status kita sebagai penuntut ilmu. Kalian itu adalah pelajar, maka tetap harus semangat melaksanakan pembelajaran menuntut ilmu dalam keadaan apapun, walaupun mungkin saat ini kita tidak bertemu, saat ini kita tidak berjumpa, saat ini kita tidak bertatap muka, tetap jaga semangatnya. Nah, anak-anakku sekalian yang ada di rumah, anak-anak solih-solihah, bahwa di dalam Islam yang namanya menuntut ilmu itu ada adab-adab yang harus kita laksanakan supaya kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita ambil. Ya, di dalam Islam yang namanya menuntut ilmu itu nggak cuma datang, duduk, diam, dengkur. Sebagaimana mungkin ada teman-teman kalian yang melaksanakan itu ketika melaksanakan pembelajaran di sekolah, mungkin di musola, mungkin cuma duduk, datang, diam, terus tidur deh, atau gurunya berbicara menjelaskan masuk kuping kanan ke keluar kuping kiri. Nah, tidak seperti itu. Di dalam Islam itu ada aturan mainnya, bukan cuma sekedar aturan main yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan formal, misalnya tata tertib sekolah. Tapi Islam juga mengatur bagaimana adab kita dalam menuntut ilmu. Dan lebih dari itu, aturan yang lahir ini adalah aturan yang lahir dari keimanan. Sehingga memang proses menuntut ilmu itu dipenuhi keberkahan. Keberkahan untuk siapa? Keberkahan untuk murid, guru, juga ilmunya sendiri. Nah, aturan main ini tertuang dalam sejumlah namanya adab dalam menuntut ilmu. Banyak ya buku-buku yang ditulis oleh para ulama terdahulu, diantaranya ada Ta'limul Muta'allim, pentingnya adab sebelum ilmu, itu banyak dikaji di pondok-pondok pesantren. Bahkan ini menjadi buku wajib yang harus dipelajari sebelum kita menuntut ilmu. Sehingga walaupun mungkin
siswa-siswiku semua, anak-anakku semua belum memiliki buku itu, setidaknya kita sudah mengetahui sedikit, kita bahas hari ini. Nah, sayangnya ya nak ya, hari ini adab mencari ilmu sering diabaikan. Padahal kalau kita bercermin kepada para ulama dan cendekiawan muslim terdahulu, ketaatan terhadap adab menuntut ilmu yang menunjang keberhasilan mereka dalam belajar dan berkarya. Jadi kunci keberhasilan ilmu dan keberkahan ilmu itu ada pada adab. Sebagaimana kita tahu banyak ya ulama-ulama dan cendekiawan muslim yang namanya hingga kini kita kenal. Karyanya hingga kini bermanfaat dan berfaedah bagi kehidupan kita. Itu artinya mencerminkan ilmu yang mereka dapat itu berkah. Ilmu yang mereka dapatkan itu bermanfaat. Kuncinya adalah ada pada adab mereka. Dan kita pelajari sedikit bagaimana adab-adab para ulama terdahulu, adab para penuntut ilmu, agar ilmu yang kita dapatkan itu memperoleh keberkahan. Nah, adab yang pertama, anak-anakku sekalian, yang harus kita pahami adalah ikhlas, ya. Niat kita adalah menuntut ilmu itu harus kita luruskan. Tidak ada niatan lain kecuali niat kita itu karena Allah, bukan karena yang lain. Ya, hanya untuk mencari ridho Allah saja, bukan untuk harta, bukan untuk jabatan. Sehingga seorang penuntut ilmu itu tidak boleh membawa-bawa status sosial, nasab, jabatan, harta kekayaan saat dia menimba ilmu. Apalagi mungkin menjadi ajang pamer kendaraan, busana, pakaian yang dipakai, gadget yang dipunya, atau gaya hidup konsumtif di antara teman-temannya, gitu, sombong. Tetapi seharusnya dia menjalani proses belajar untuk mendapatkan ilmu yang maksimal, tidak mencari jalan pintas. Salah satu ciri keikhlasan dalam menuntut ilmu itu adalah kerelaan kita dalam mendatangi sumber ilmu, bukan menunggu ilmu itu datang menghampiri. Ada sebuah kisah dari Khalifah Harun ar-Rasyid. Beliau meminta Imam Malik datang ke istananya untuk mengajarkan ilmu agama kepada anaknya. Kemudian Imam Malik ini salah satu imam mazhab ya nak ya. Imam Malik itu berkata kepada Harun ar-Rasyid, ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Lalu Harun ar-Rasyid pun akhirnya mengutus anaknya untuk belajar kepada Imam Malik. Nah, ini salah satu ciri-ciri orang yang ikhlas. Selain dia tidak membawa-bawa, menyombongkan status sosial, nasab, jabatan, harta, dan kekayaannya, tapi dia juga ikhlas rela mendatangi sumber ilmu. Nah, ini patut kita renungi juga ya anak-anakku, kalian yang sudah memasuki usia akil balik, di usia SMP ini, usia yang sudah sempurna akal kalian, bukan lagi waktunya kalian bermanja-manja. Ketika kalian menginginkan mendapatkan sebuah ilmu, maka datangilah gurunya. Ini salah satu adab agar kita mendapatkan keberkahan ilmu. Jangan mentang-mentang kita memiliki banyak harta, orang tua mampu membayar, maka guru biasanya sangat banyak saat ini yang didatangkan ke rumah ya gitu. Kalau memang mendesak mungkin kepentingannya mendatangkan guru ke rumah, ya boleh-boleh saja, bukan tidak boleh ya. Tetapi kalau kita mau mengutamakan adab dalam menuntut ilmu, maka yang paling utama adalah kita yang mendatangi ilmu itu, mendatangi gurunya, mendatangi majelisnya, bukan guru atau sumber ilmu yang datang kepada kita. Nah, ini banyak yang mungkin kita lupa atau mungkin kita belum tahu tentang salah satu adab ini. Nah, kemudian adab penuntut ilmu yang kedua nih. Adab penuntut ilmu yang kedua adalah menyucikan hati dari segala pelanggaran-pelanggaran yang dimurkai Allah. Maksiat ya nak ya. Jangan sampai penyakit hati masih bersemayam di dalam sanubari yang bisa menghalangi masuknya ilmu. Sikap ria, sombong, arogan, sok tahu, sok jago, itu harus dihilangkan sebelum kita mulai pembelajaran. Imam Nawawi dalam Muqaddimah Syarah Al-Muhazzab berkata, beliau berkata bahwa seyogyanya bagi seorang penuntut ilmu itu menyucikan hatinya dari kotoran-kotoran, sehingga ia layak menerima ilmu, menghafal dan memanfaatkannya. Ada lagi perkataan Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad
beliau memberikan perumpamaan yang sungguh indah tentang hati yang kotor. Beliau mengatakan, jika seseorang datang dengan membawa sebuah wadah kotor untuk diisi madu di dalamnya, maka orang yang akan membeli madu tersebut pasti akan berkata, cucilah terlebih dahulu wadah yang kotor ini, baru kamu isi dengan madu. Nah, kalian bayangkan ada madu itu manis ya, sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan, tetapi berada di dalam wadah yang kotor. Siapa yang mau meminumnya? Siapa yang mau memakannya? Tentu saja tidak ada. Apalagi wadah kotornya najis lagi kan. Maka tidak akan bermanfaat madu tersebut. Nah, ini sebuah perumpamaan yang diberikan kepada kita bahwa hati kita harus disucikan terlebih dahulu dari sifat-sifat yang sombong, arogan, sok tahu gitu ya, dari maksiat-maksiat. Kita harus menerima gitu ya. Kita harus sucikan hati kita agar ilmu yang kita dapatkan itu bisa terserap dengan baik. Nah, ada lagi pada suatu kesempatan Imam Malik. Imam Malik ini adalah salah satu imam mazhab ya nak ya. Beliau adalah gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik pernah memberikan nasihat kepada Imam Syafi'i. Kala itu sang guru Imam Malik ini, beliau merasa takjub dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i memang terkenal seseorang yang sangat cerdas. Nasihat dari Imam Malik tersebut berbunyi, wahai Muhammad. Ini panggilan beliau kepada Imam Syafi'i ya, nama Imam Syafi'i. Wahai Muhammad, bertakwalah kepada Allah, jauhilah maksiat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah meletakkan cahaya di dalam hatimu, maka janganlah kamu padamkan dengan maksiat-maksiat kepadanya. Nah, ini Imam Malik mengibaratkan ilmu itu seperti cahaya yang akan padam jika seorang yang memiliki ilmu itu melakukan kemaksiatan. Nah, ini yang harus kita muhasabah ya, introspeksi diri ya nak. Bagaimanapun prestasimu, mungkin prestasimu di sekolah ranking 1, ranking 2, ranking 3, juara olimpiade ini dan itu, juara apapun itu. Tetapi ketika kita menjadi seorang ahli maksiat kepada Allah, maksiatnya seorang remaja apa? Berpacaran mungkin, kholwat berdua-duaan dengan yang bukan mahram, membangkang kepada orang tua, dan masih banyak lagi, membuka aurat, masih banyak lagi kemaksiatan yang lain. Hatinya dipenuhi rasa iri, dengki, sombong, maka tidaklah berguna ilmu yang dimiliki. Cahaya itu akan padam seperti yang dikatakan Imam Malik. Maka anak-anakku, ini kita bermuhasabah ya, sambil terus kita semangat menuntut ilmu, baik menuntut ilmu agama maupun ilmu yang bermanfaat untuk dunia kita, tetapi juga sembari kita membersihkan hati kita, menyucikan hati kita. Apalagi kita sekarang berada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu Umi katakan bulan latihan. Latihan untuk kita menyucikan hati, latihan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, latihan untuk kita menahan hawa nafsu, yang mudah-mudahan setelah sebulan latihan ini, nanti 11 bulan ke depan dan bulan-bulan ke depan, kita bisa membersihkan diri kita dari kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, adab yang ketiga adalah sederhana. Seorang penuntut ilmu itu dia harus hidup punya sikap sederhana. Di antaranya misalnya sederhana dalam mengkonsumsi makanan dan minuman. Kalau lapar ya makan, kalau haus ya minum, tetapi tidak berlebihan demi memanjakan mata dan lidah. Terutama di bulan Ramadan nih. Wah, masih puasa, lapar, haus seharian. Giliran siang sore lihat makanan jajanan banyak, semua dikumpulkan. Yang haus bukan tenggorokannya tapi matanya. Giliran buka puasa tidak semua bisa masuk ke dalam perut. Akhirnya terbuang karena besoknya basi. Nauzubillahi min dzalik. Padahal di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang mungkin tidak makan, yang kesulitan, orang tuanya tidak bekerja, di PHK, apalagi dalam masa pandemi seperti ini. Nauzubillah, jangan sampai ini melanda kita ya nak ya. Yang haus serakah itu matanya, bukan tenggorokannya. Nah, ini seorang penuntut ilmu itu harus punya sikap sederhana. Karena juga ada seorang ulama bernama Sahnun beliau berkata bahwa ilmu tidak akan diperoleh bagi orang yang makan hingga kekenyangan. Dalam wasiat penuh hikmah dari Luqman Al-Hakim kepada putranya, ia berkata, wahai anakku, jika perut telah terisi penuh, pikiran akan tertidur.
hikmah akan berhenti mengalir dan badan akan lumpuh dari beribadah. Nah ya, jadi perut itu diisi secukupnya. Tidak makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu kaidahnya kalau kita makan, bukan makan kekenyangan. Imam Syafi'i berkata, aku tidak pernah merasa kenyang sejak 16 tahun silam. Karena kekenyangan itu membebani badan, mengeraskan hati, menghilangkan kecerdasan, membuat kantuk, dan melemahkan orang tersebut dari beribadah. Nauzubillah min zalik. Ini salah satu ada penuntut ilmu yang ketiga tadi ya. Ada penuntut ilmu yang keempat adalah takzim kepada ilmu dan ahli ilmu. Mengagungkan, menghormati ilmu yang kita dapatkan, juga orang yang memberikan ilmu kepada kita, atau mungkin biasa kita sebut dengan guru. Nah, kita harus takzim, harus menghormati guru. Ini yang juga Umi ingatkan kepada kalian, bukan berarti Umi dan ibu-ibu guru kalian gila hormat, ingin dihormati oleh kalian karena nafsu, bukan. Karena ini adalah sebuah adab. Ini adalah adab di dalam Islam. Jika kita ingin mendapatkan keberkahan ilmu, salah satu caranya adalah menghormati orang yang berilmu atau memberikan ilmunya kepada kita. Seorang penuntut ilmu harus mencari ridho gurunya, menjauhi kemurkaannya, jangan bikin marah, melaksanakan perintahnya. Perintah guru itu amanah, selama perintah itu bukan maksiat kepada Allah. Kalau perintah gurunya maksiat, melanggar perintah Allah, boleh tidak ditaati, tetapi tetap ya ditolak dengan baik-baik. Tetapi jika perintah guru itu tidak bertentangan dengan perintah Allah, maka harus dilaksanakan. Nah, termasuk kalian jangan banyak mengeluh. Sudah puasa, lapar, haus, banyak tugas, ditambah lagi tugas pesantren. Wah, tambah banyak tugasnya. Terima tugas-tugas ini sebagai sebuah amanah yang mudah-mudahan dengan kita melaksanakan amanah ini tambah banyak pahala kita di bulan Ramadan. Nah, kemudian salah satu cara menghormati guru atau seorang yang alim, seorang yang memiliki ilmu, itu diantaranya misalnya ketika nanti telah bertemu, itu tidak berjalan di hadapannya. Ini yang sudah banyak dicontohkan para ulama. Tidak menduduki tempat duduknya orang alim atau guru atau ahli ilmu. Tidak memulai pembicaraan di hadapannya kecuali atas izinnya. Tidak memotong pembicaraannya. Dan tidak banyak bicara di hadapannya. Tidak bertanya tentang sesuatu yang mungkin saat itu sesuatu yang membosankan. Harus juga memperhatikan waktu dan tidak mengetuk pintunya, tetapi sabar menanti hingga ia keluar. Ini kalau kita berhadapan ya, atau menemui seorang guru, bersabar gitu ya. Jadi tetap perhatikan adab kita kepada guru kita. Kemudian yang kelima, yang terakhir yang Umi sampaikan, ada penuntut ilmu itu adalah kita harus memahami bahwa belajar ilmu itu untuk diamalkan. Nah, ini yang paling penting ya. Yang bukan paling penting juga ya, paling penting dan sangat penting lah ya. Selain tadi niat, ikhlas, kemudian suci hati, sederhana, takzim pada ilmu dan ahli ilmu. Nah, yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, tujuan dari kita belajar itu adalah mengamalkan ilmu. Nah, ini harus diingat seorang muslim, seorang mukmin. Kita belajar ilmu itu untuk diamalkan, apalagi ilmu agama. Karena ilmu tanpa diamalkan itu seperti pohon tanpa buah. Buat apa? Tidak terasa manisnya gitu. Apalagi pohonnya berduri lagi ya, tidak ada manfaatnya nanti untuk kita. Ya, dia akan lebih bermanfaat jika pohon itu ada buahnya. Jadi belajar ilmu itu diamalkan. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, al ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu adalah pemimpin amal, dan amal adalah pengikut ilmu. Jadi ilmu dulu baru amal, bukan coba-coba dulu, bukan amal dulu baru ilmu. Kemudian Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, Umar bin Abdul Aziz ini seorang khalifah ya, yang terkenal adilnya. Dia berkata, man abdallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih.
Barang siapa beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka ia lebih banyak merusak dibandingkan memperbaiki. Nah ini adab yang kelima itu adalah ilmu dulu baru amal. Apapun itu harus tahu dulu, paham dulu bagaimana Islam memandang sebuah amal, baru kemudian kita beramal. Kita mau sholat maghrib, kita harus tahu bagaimana caranya sholat. Kita harus tahu kapan waktunya sholat maghrib. Jangan sholat maghrib di waktu subuh, tidak akan diterima amalnya. Kita mau melakukan apa? Kita mau melakukan misalnya ibadah puasa. Nah, pelajari bagaimana Allah mengatur ibadah puasa, bagaimana tuntunan-tuntunan kita ketika berpuasa, apa yang mendatangkan pahala, apa yang menghapuskan pahala, mengurangi pahala kita. Kemudian begitu juga ketika kita mau bergaul dengan teman-teman kita, terjun di masyarakat, kita juga harus memahami bagaimana Islam mengatur pergaulan. Bukan coba-coba, bukan coba-coba ya. Hingga apapun itu dari kita mau baru bangun tidur gitu ya, dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, kita harus tahu hukumnya apa di dalam Islam. Tidak melakukan suatu amalan tanpa kita mengetahui ilmunya dan tanpa kita mengetahui bagaimana Islam memandangnya. Sehingga ingat ya nak ya, kita harus memang selalu mencari ilmu. Kenapa? Karena ingat, apa yang kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Yang dinilai oleh Allah itu bukan cuma ibadah mahdoh, bukan cuma sholatmu, bukan cuma puasamu, bukan cuma baca Qur'anmu, tetapi seluruh amalan kita yang kita lakukan. Baik amalan kita, perbuatan kita kepada diri kita sendiri, kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, kepada masyarakat, kepada tetangga, itu semua akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya oleh Allah. Sehingga kita memang harus memahami dan terus belajar ilmu itu, belajar ilmu agama yang utama itu tidak ada habisnya, tidak ada putusnya, tidak ada waktunya, udahlah cuma di sekolah saja, atau belajar agama sudahlah Ramadan saja, tidak. Mudah-mudahan tausiah yang sedikit ini, materi yang sedikit ini tentang adab penuntut ilmu bisa memberikan semangat, memberikan ghirah kepada kita untuk terus menuntut ilmu dan memperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu. Ini saja yang bisa disampaikan. Tetap semangat anak-anakku di rumah, tetap semangat belajar, tetap semangat jaga semangat Ramadannya, spirit Ramadannya untuk memaksimalkan amal kita, memaksimalkan ibadah kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Semoga segala ujian yang Allah berikan kepada kita saat ini, termasuk kita belajar di masa pandemi ini, semoga ini bisa membuat kita semakin tawakal kepada Allah, semakin membuat kita mendekatkan diri kepada Allah, semakin membuat kita menghilangkan kemaksiatan-kemaksiatan, mengikis rasa-rasa sombong yang ada dalam diri kita, bahwa kita hanya membutuhkan Allah dan hanya Allah yang kita butuhkan pertolongannya. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita dapat maksimal dan diridhoi oleh Allah, mendapatkan banyak pahala, dan mudah-mudahan kita segera bisa berjumpa kembali melaksanakan pembelajaran di sekolah dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekhawatiran dan kekurangan suatu apapun. Demikian yang dapat Umi sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.